Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami keutamaan berkurban Idul Adha bagi umat muslim adalah satu bentuk upaya meyakinkan dan memantapkan diri menunaikan ibadah sunnah kafiyah ini. Keutamaan berkurban Idul Adha adalah dapat meningkatkan ketakwaan, menambah amal kebaikan, syiar agama, tanda bersyukur, hingga upaya mengagungkan hari tasyrik. Idul Adha merupakan hari raya haji yang jatuh setiap tanggal 10-13 Zulhijjah. Dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau unta. Hukum ibadah kurban adalah wajib bagi yang mampu dan sunnah kafiyah. Hukum ibadah kurban sunnah kafiyah adalah bila ada salah satu anggota keluarga yang berkurban maka gugurlah tuntutan berkurban bagi anggota yang lain. Di setiap keutamaan berkurban Idul Adha juga membuktikan bahwa orang yang berniat untuk menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban, termasuk sudah melakukan hal baik, yaitu berbagi kepada sesama. Berikut beberapa keutamaan berkurban di Idul Adha. 1. Meningkatkan ketakwaan. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Melalui ayat tersebut, dapat dipahami bahwa keutamaan berkurban Idul Adha merupakan salah satu ibadah yang diterima Allah dengan dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di keutamaan berkurban Idul Adha juga membuktikan bahwa orang yang berniat untuk menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban, termasuk sudah melakukan hal baik, yaitu berbagi kepada sesama. Bahkan Allah telah memerintahkan malaikat untuk memberikan kabar gembira pada setiap umat muslim untuk berkurban dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menambah amal kebaikan. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan takwa kepada Allah, salah satu keutamaan berkurban Idul Adha yang penting untuk diketahui dapat menambah amal kebaikan untuk bekal di kehidupan akhirat. Dalam keutamaan berkurban Idul Adha ini, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat bagi setiap umat muslim yang menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban. Pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan, pada setiap lembar bulunya itu kita memperoleh satu kebaikan. Bukan hanya itu, hewan-hewan yang telah disembelih saat kurban menjadi saksi di hari perhitungan amal bagi setiap hamba Allah yang melaksanakannya. Keutamaan berkurban Idul Adha ini tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. 3. Sebagai syiar agama. Keutamaan berkurban Idul Adha merupakan upaya syiar agama yang dapat dilakukan oleh setiap umat muslim. Dalam keutamaan berkurban Idul Adha ini, umat muslim yang melaksanakan kurban sudah turut serta menyebarkan pesan atau syiar agama, yaitu tentang kewajiban berkurban yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Berkurban atau keutamaan berkurban Idul Adha membuat umat muslim juga telah menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan Allah untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat untuk saling berbagi kepada sesama. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. 4. Aksi sosial dan kemanusiaan.
Keutamaan berkurban Idul Adha dapat berguna sebagai aksi sosial dan kemanusiaan. Di sini, keutamaan berkurban Idul Adha yang dilakukan umat Muslim setiap tahunnya menjadi bukti bahwa agama Islam telah mengatur bagaimana menyeimbangkan perekonomian dan aspek kemanusiaan sosial, di mana setiap manusia harus saling berbagi kepada sesama agar tercipta kehidupan sosial bermasyarakat yang harmonis. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. 5. Tanda bersyukur kepada Allah. Keutamaan berkurban Idul Adha adalah sebagai tanda mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Allah pun telah memerintahkan setiap umat untuk berkurban meskipun sedang dalam tekanan dan serangan oleh kaum kafir. Bila begitu keutamaan berkurban Idul Adha, secara tidak langsung seluruh masyarakat masih dapat merasakan nikmat dan berkah kebaikan dari Allah meskipun sedang dalam keadaan sulit. Untuk itu, setiap umat harus saling berbagi kebaikan sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 6. Kendaraan di hari kiamat. Keutamaan berkurban lainnya menurut Abul Ala al-Mubarakfuri, yakni akan datang pada hari kiamat nanti. Hewan yang dikurbankan akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai. Kemudian hewan tersebut digambarkan secara metaforis akan menjadi kendaraan untuk berjalan melewati Syirot. Gemukkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sungguh hewan itu adalah kendaraan kalian saat melewati Syirat jembatan kelak. Hadis riwayat Ad-Dailami nomor 628. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun, para ulama menilai sanad hadis ini sangat lemah. Di antaranya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam As-Sahawi, dan Imam Suyuti. 7. Menghilangkan sikap egois. Berkurban juga berarti menghilangkan sikap egoisme, nafsu serakah, dan sifat individual dalam diri seorang muslim. Pasalnya, seorang yang berkurban akan menyisakan pendapatannya untuk membeli hewan kurban semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya, hewan kurban itu akan disembelih dan dagingnya akan dibagikan ke muslim lainnya yang selama ini berkekurangan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. 8. Baik untuk memohon kebaikan dunia akhirat. Setiap muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 9. Jadi saksi amal kebaikan di akhirat. Ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah.
Sebab pada hari kiamat nanti, hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah. Sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, atau sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Dengan melakukan penyembelihan hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa berkurban. Amin ya Robbal 'Alamin. Itulah beberapa keutamaan berkurban pada hari raya Idul Adha. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.